Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Masih kita lanjutkan mengenai latihan soal dan juga materi pembahasan tes CPNS tahun 2024. Jadi untuk kali ini kita bergeser ke TIU, yakni tentang verbal silogisme kategorik ya. Jadi soal-soal yang mengandung pernyataan semua atau sebagian, beberapa begitu. Teman-teman nanti bisa teman gunakan untuk latihan soal, di pause kemudian dicocokkan dengan pembahasan. Jika ada yang mungkin keliru bisa ditulis di kolom komentar. Nomor 1 teman-teman, jadi di sini ada dua premis ya. Jadi kita awali dulu dengan yang paling mudah, dua premis. Nanti next video mungkin kita akan bahas yang lebih OTS maupun tiga premis. Semua bangunan gedung bertingkat di kota ini memiliki eskalator. Gedung wali kota adalah salah satu bangunan gedung bertingkat di kota ini. Jadi teman-teman, ini pengerjaan silogisme sebenarnya perlu panduan ya, meskipun kita bisa melakukan logika, melakukan penalaran dari kedua premis ini. Apa panduannya teman-teman? Pertama adalah penalaran langsung. Maksudnya apa? Jadi begini, untuk premis 1, semua anggota P adalah anggota Q. Premis keduanya, seseorang atau katakanlah Budi gitu ya, adalah anggota P. Otomatis Budi ini juga anggota Q. Atau kemungkinan kedua adalah semua anggota P adalah anggota Q. Premis 2-nya P itu terjadi ya, maka Q juga terjadi. Ini kalau kita analisis teman, ini mirip dengan modus ponen. Apa itu modus ponen? Teman-teman sebaiknya melihat dulu materi saya yang ini ya, video yang ini. Teman nanti mungkin tak taruh di deskripsi linknya ya. Ini sudah saya bahas mengenai modus ponen, modus tolen, silogisme, atau masuk silogisme hipotetik gitu ya. Jika maka, sebenarnya ini saling berkaitan. Nah, modus ponen itu notasinya adalah P maka Q, kemudian premis keduanya P, kesimpulannya Q. Ini mirip dengan penalaran langsung teman-teman ya. Oke ya, kita coba terapkan konsep ini ke dalam soal berikut. Jadi semua bangunan gedung bertingkat di kota ini ya. Nah, jadi ada semua bangunan. Ini kan semua anggota P gitu kan. Nah, semua anggota P sebagai subjek ya adalah anggota Q. Artinya ya punya eskalator ya. Ini adalah Q-nya di situ. Ternyata gedung wali kota adalah salah satu bangunan gedung bertingkat di kota ini. Nah, berarti kan gedung wali kota ini adalah anggota dari P gitu kan. Karena ya gedung wali kota ini adalah atau salah satu bangunan gedung bertingkat. Nah, jadi gedung wali kota ini adalah anggota dari P. Berarti kesimpulannya jelas teman ya. Si gedung wali kota ini juga anggota dari Q. Ya, jadi gedung wali kota ini juga punya eskalator. Nah, berarti yang D, teman. Ini yang dimaksud dengan penalaran langsung. Nah, apa hubungannya dengan modus ponen? Ya, teman bisa buat ini. Notasinya kan P maka Q, kemudian premis keduanya P. Jelas untuk kesimpulannya, maka ini menjadi Q. Nah, begitu. Ini kaitannya, teman-teman ya. Nah, ini adalah konsep pertama ya, penalaran langsung. Jadi, teman ngerjakannya itu punya pedoman gitu ya. Nah, supaya lebih valid. Teman ini nomor 1 ya. Jadi tentang penalaran langsung ataupun setara dengan modus ponens. Yang kedua, teman, semua karyawan di perusahaan Adora memakai kartu identitas resmi saat bekerja. Putri tidak memakai kartu identitas resmi saat bekerja. Nah, ini apa teman? Ini mengandung negatif ya atau kata tidak. Maka sebenarnya ini adalah masuk konsep kedua, yakni penalaran tidak langsung. Semua anggota P adalah anggota Q sama kayak tadi ya. Tapi di sini Budi bukan anggota Q. Ya, maka otomatis Budi juga bukan anggota P. Atau katakanlah premis keduanya Q tidak terjadi ya. Maka P juga nggak terjadi di situ. Nah, apa kesetaraannya di sini teman? Sama dengan modus tollens. Ya, teman cek di video sebelumnya ya yang saya linkkan di deskripsi. P maka Q, kemudian premis keduanya minus Q, maka kesimpulan adalah minus P. Nah, soal ini ternyata menganut penalaran tidak langsung, teman-teman ya. Semua karyawan di perusahaan Adora, nah, ini kan berarti semua ya anggota dari P
memakai kartu identitas resmi saat bekerja, ya, adalah anggota H gitu kan. Nah, berarti semuanya punya kartu identitas resmi. Ternyata Putri ini ya atau seseorang itu bukan anggota dari H ya, artinya tidak memakai kartu identitas resmi saat bekerja. Berarti ini kan minus H teman ya. Nah, maka kesimpulannya kalau kita pakai penalaran langsung berarti si Putri ini bukan anggota dari H. Ya, jelas berarti Putri juga bukan anggota dari P. Berarti kesimpulannya Putri ini bukan karyawan di perusahaan Adora. Ya, jadi jawabannya A. Nah, begini teman-teman ya. Sama kalau mau kita buat notasinya teman ya. Ini kan P maka H ya. Ternyata premis keduanya adalah minus H. Berarti kesimpulannya adalah minus P. Ini adalah kesetaraan dengan modus tollens. Nah, begitu nomor 2, konsep kedua adalah penalaran tidak langsung yang setara dengan modus tollens. Next nomor 3 teman. Jadi di sini ketiga adalah tentang konsep penalaran transisi. Nah, apa maksudnya? Premis pertama ini semua anggota P adalah anggota H, keduanya semua anggota H adalah anggota R. Maka kesimpulannya adalah semua anggota P adalah anggota R. H-nya dicoret ya, hilang karena letaknya bersilangan lah gampangannya ya kalau mau dibuat kasarannya seperti itu ya. Maka teman ini kan untuk notasinya silogisme ya, P maka H maka R, P maka R. H-nya bisa dicoret karena letaknya bersilangan gitu. Nah, maka teman ini menganut konsep penalaran transisi. Semua siswa yang suka fisika juga menyukai matematika, ya kan? Berarti semua anggota P ini kan semua anggota P juga menyukai matematika adalah anggota H. Gitu kan. Ternyata semua siswa yang menyukai mata pelajaran matematika ini kan semua anggota H kan. Nah, ternyata juga suka mengikuti olimpiade. Ini adalah anggota R ya, karena hal baru bukan P dan juga bukan H. Nah, maka ini teman ikut penalaran transisi. Maka kesimpulannya adalah semua anggota P adalah anggota R. Jadi semua siswa yang suka fisika juga suka mengikuti olimpiade. Ya, ada nggak? Oh ini aja yang B ya. Semua siswa yang menyukai fisika mengikuti olimpiade. Nah, kenapa tidak ada opsi sebagian? Setelah ini kita bahas, ya. Jadi kalau di sini kan masih semua gitu kan. Nah, maka ya kesimpulannya adalah semua juga. Nah, ini apa kesetaraannya dengan silogisme, teman? Ini kan berarti P maka H, ini H maka R kan. Maka kesimpulannya adalah jelas P maka R. Ini kan juga benar tuh ini. Siswa yang mengikuti fisika, menyukai fisika ini P kan, mengikuti olimpiade ini R. Nah, ini adalah P maka R. Cocok teman-teman ya dari segi kesetaraan dengan silogisme, notasi silogisme. Oke teman, nomor 3 ya, penalaran transisi yang setara dengan silogisme. Nah, teman-teman sekarang penerapannya bagaimana? Kalau tadi masih ada semua dan semua ya untuk kedua premis, bagaimana kalau salah satu ini mengandung beberapa ya atau mungkin sebagian gitu kan. Nah, maka strateginya begini teman ya. Jadi jika salah satu premis itu bersifat partikular, mengandung sebagian beberapa ya yang setara dengan ini, maka kesimpulannya juga bersifat partikular, teman-teman ya. Nah, jadi teman kalau di sini ada kata semua dan beberapa, maka yang menang adalah yang beberapa. Maka opsi jawaban yang mengandung semua ini sudah pasti salah gitu ya. Teman segera eliminasi di situ ya. Oke ya, teman segera cek nih, ini masuk penalaran yang mana ya, ataupun masuk notasi yang mana. Semua guru yang mengenakan baju putih, nah ini bisa kita buat P, adalah juri lomba cerdas cermat. Ini kan H ya. Nah, semua anggota P adalah anggota H gitu kan. Ternyata beberapa guru di ruang rapat mengenakan baju putih gitu kan. Nah, berarti ini kan masuk anggota P gitu kan. Maka penalarannya termasuk penalaran langsung. Nah, berarti subjeknya siapa sekarang? Berarti guru di ruang rapat. Nah, berarti guru di ruang rapat adalah juri lomba cerdas cermat. Nah, karena di sini cuma ada beberapa guru, ya udah berarti jelas beberapa guru di ruang rapat merupakan juri lomba cerdas cermat di situ. Nah, notasinya berarti setara dengan modus ponen, teman-teman ya, karena ini adalah penalaran langsung.
ini P, maka Xi, kemudian premis 2-nya adalah P, kesimpulannya harus Xi. Ya, ini kan Xi toh ini. Beberapa guru di ruang rapat merupakan juri lomba cerdas cermat. Nah, juri lomba cerdas cermat itu adalah Xi. Nah, siapa subjeknya? Ya, berarti beberapa guru di ruang rapat. Nah, karena premis kedua ya yang lebih sempit gitu kan. Kalau semua guru ini kan universal ya. Nah, ternyata di sini cuma beberapa guru doang. Nah, begitu teman ya. Ini tips yang selanjutnya ketika ada semua dan beberapa di versuskan ya. Yang menang adalah yang beberapa atau yang lebih sedikit gitu kan. Kayak ini nomor 4 teman-teman. Nanti teman yang ingin lebih memahami lagi tentang TIU, TBK, dan TKP, nanti teman bisa join di kelas online batch kedua ya. Jadi ini batch terakhir sebelum tes bulan Oktober. Kita akan ada 20 kali pertemuan dengan durasi belajar 90 menit dan materinya sudah full TBK, TU, dan TKP. Dan materi belajar sesuai dengan pengalaman peserta tes tahun lalu. Nanti ada pretest teman sebelum kelas ya, berbasis CAT, kemudian bonus 5 paket tryout online dengan full pembahasan. Jangan lupa nanti yang memasukkan kode promo ber-ASN dapat potongan harga ya dari 300.000 menjadi 183. Kita akan mulai 3 September teman ya. Mungkin yang berhalangan di beberapa pertemuan jangan khawatir, ada rekaman videonya dan ada PDF tiap kelas nih ya. Jadi setiap selesai akan ada PDF. Kita mulai 19.30 teman ya sampai jam 21. Pembelajaran Selasa sampai Kamis sampai bulan Oktober nanti ya. Nah, yang belum punya akun silahkan bikin akun dulu. Nanti teman-teman bisa cek ya promonya untuk kelas online ya. Batch kedua teman ya. Untuk batch pertama ada videonya. Untuk batch kedua ini mau mulai ke September. Masukkan kode promo BSN untuk dapatkan kode, dapatkan diskon gitu ya. Bisa hubungi CP kalau bingung untuk berkaitan dengan kelas online. Nah, ini teman saya akan mengisi separuh ya, 10 kali pertemuan itu saya yang ngisi TWK dan TIU di sini. Jadi jangan khawatir, kita akan bahas TWK penalaran maupun TIU yang HUTS gitu. Oke, sampai jumpa di kelas online teman ya. Jadi kita akan bertiga membimbing teman-teman untuk mempersiapkan SKD. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 5, teman-teman. Jadi setiap orang yang mengendarai mobil wajib memiliki SIM A. Ternyata sebagian wirausahawan tidak memiliki SIM A. Oke, teman. Ini masuk penalaran yang mana, teman-teman? Di sini kan ada kata setiap ya. Jadi ini adalah setara dengan semua ya, setiap semua gitu. Orang yang mengendarai mobil, nah berarti ini kan semua ya, semua kelompok P harus memiliki SIM A. Berarti adalah bagian dari Hi ya. Jadi setiap orang yang punya mobil harus punya SIM A. Ternyata ada sebagian wirausahawan yang tidak memiliki SIM A. Kalau punya SIM A adalah Hi, berarti kalau tidak punya SIM A berarti minus Hi. Nah, ternyata ini adalah masuknya penalaran tidak langsung, teman-teman ya. Maka kalau konsep penalaran tidak langsung ini setara dengan modus tollens ya. Ini P maka Hi, kemudian ini minus R ya. Jelas kesimpulannya adalah minus P ya. Siapa subjeknya? Berarti wirausahawan dan harus mengandung kata sebagian ya. Ini kan diversuskan teman ya. Maka yang ada kata setiap semua salah ya. Berarti kita tinggal menyimpulkan adalah minus P ya. Berarti wirausahawan tidak mengendarai mobil atau bukan pengendara mobil gitu kan. Nah, berarti yang C itu ya. Jadi sebagian wirausahawan bukan orang yang mengendarai mobil. Ini adalah minus P ya. Oke teman nomor 5 ya. Jadi ini adalah penalaran tidak langsung yang setara dengan modus tollens untuk notasinya. Lanjut nomor 6 teman. Jadi di sini ada semua buku yang diterbitkan oleh penerbit Airlangga ya, adalah novel. Beberapa novel memiliki sampul berwarna merah. Nah, jadi di sini adalah masuknya penalaran transisi teman ya, karena di sini ada kelompok semua buku yang diterbitkan oleh penerbit Airlangga ya. Ini adalah masuk kelompok P, adalah novel. Nah, berarti ini kelompok dari Hi teman ya. Nah, ternyata beberapa novel ini tadi sebagai Hi memiliki sampul berwarna merah ya. Maka ini masuk kelompok dari R ya. Maka karena ada P, H, dan R, masuknya adalah penalaran transisi. Nah, teman ini setara dengan
notasi silogisme ya. Jadi P maka Xi, kemudian premis keduanya Xi maka R. Maka kesimpulannya jelas teman ya. P maka R karena Xi-nya kita bisa coret ya karena letaknya bersilangan di kedua premis. Jadi kesimpulan teman-teman adalah teman P maka R ya, semua buku yang keliru ya. Karena di sini ada semua dan beberapa, maka teman harus hati-hati ya. Jangan keburu-buru ya. Kalau kesusu nanti nggak ketemu jawabannya ya. Karena ada dua diversuskan semua dan beberapa, maka teman segera eliminasi yang mengandung semua ya. Nah, ini harus kita eliminasi. Dan jelas ini adalah beberapa, yang satu-satunya yang mengandung beberapa adalah yang A, teman-teman ya. Nah, ini. Beberapa buku yang diterbitkan oleh penerbit Airlangga ini adalah P dan di sini memiliki sampul berwarna merah. Ini adalah R, teman ya di sini ya. Nah, adalah R di situ. Jelas di sini notasinya P maka R yang sesuai dengan konsep penalaran transisi dan notasinya silogisme. Jadi begitu teman, nomor 6 ya. Penggunaan dari penalaran transisi. Oke, nomor 7 sekarang teman-teman. Semua alat memasak yang mudah pecah diletakkan di atas meja dapur. Beberapa alat memasak yang mudah pecah dibungkus dengan plastik. Nah, bagaimana kalau term yang sama ini letaknya tidak bersilangan, teman-teman? Ya, kalau yang soal nomor 6 kan bersilangan letaknya ya, bisa kita coret kan. Nih lihat. Novel ini kan di premis pertama di sebelah kanan ya sebagai Xi ya. Kemudian yang di premis kedua di depan ya, artinya bersilangan. Kita bisa mencoret. Bagaimana kalau letaknya nggak bersilangan, teman, seperti ini? Ini kan term penengahnya kan ini ya, alat memasak yang mudah pecah. Nah, ternyata keduanya letaknya di kiri ya, tidak bersilangan. Apakah boleh dicoret? Nah, hati-hati teman. Kalau letaknya ini tidak bersilangan, maka kita perlu gunakan silogisme gabungan, teman, di situ ya. Jadi nggak asal dicoret di situ ya. Karena ini kan subjeknya, kalau ini subjek hilang nggak bisa kita jelaskan ini, teman-teman ya. Berarti kan semua yang diletakkan di atas meja dapur dibungkus dengan plastik. Nah, siapa yang semua itu kan? Kita butuh subjek, maka teman ini nggak bisa dihilangkan ya. Nah, maka teman ini silogisme gabungan ya. Maka ya ini harus tetap ada di dalam jawaban. Ya, alat memasak yang mudah pecah. Ini kan oke lah kita anggap ini P ya, teman. Nah, kemudian diletakkan di atas meja dapur. Ini kita anggap Xi. Ini juga P ya. Kemudian dibungkus dengan plastik. Ini adalah R misal. Nah, karena ini P maka Xi, kemudian ini P maka R. Nah, kita jumlahkan aja teman ya. Ini P maka Xi dan R ya. Dan lambangnya adalah gini ya. Nah, ini silogisme gabungan teman-teman. Kita cari aja yang hasilnya seperti ini. P maka Xi dan R. Ada nggak nih? Oh, terutama ini ada semua dan beberapa ya. Nah, maka yang menang adalah beberapa. Semua harus kita segera eliminasi. Berarti ya, kemungkinan A, C sama D ya. Yang mana ini? Oh, yang D teman ternyata ya. Nah, D. Beberapa alat memasak ini benar. Yang mudah pecah ini sebagai P ya. Diletakkan di atas meja. Ini Xi. Dapur ya, meja dapur. Dan ini sebagai lambangnya dibungkus plastik. Nah, ini R teman. Nah, sudah benar kan? Jadi ini adalah silogisme gabungan. Jadi kalau term penengah yang muncul yang sama itu diletakkan di satu sisi ya, nggak bersilangan, itu harus hati-hati teman ya, jangan asal dicoret ya, harus kita gabungkan gitu supaya subjeknya nggak hilang atau predikannya nggak hilang gitu ya. Teman ini ya nomor 7, saya kira konsep dasar di sini nanti kita akan buat video lagi yang tentang pengembangannya yang lebih OTS maupun 3 premis, ditunggu saja teman-teman. Untuk PR nomor 8 ya, jadi saya kira ini adalah penerapan dari yang tadi. Silakan teman, semua pelajar yang mengikuti kursus tambahan bahasa asing dapat berbicara bahasa tersebut dengan lancar ya. Ternyata Mulyani ya. Mulyani mengikuti kursus tambahan bahasa asing yaitu bahasa Mandarin. Silakan teman disimpulkan yang mana jawabannya beserta alasannya. Ini masuk penalaran transisi, kemudian notasinya yang mana begitu ya. Oke, silakan ditulis kolom komentar, nanti saya pin yang jawabannya benar mungkin beberapa hari sambil nunggu teman-teman latihan gitu kan. Oke teman, kita akhiri dulu untuk video kali ini. Saya tunggu di kelas online batch kedua dan tunggu untuk video pembahasan yang lain di YouTube BerASN ya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.